ke Skandinavia Apartemen. Kali ini kita bertemu lagi di acara IMC Health Corner. Bersama dengan kita pada pagi hari ini ada Dr. Danta. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi yang praktek di Rumah Sakit IMC Tangerang. Beliau praktek setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 1 sampai dengan pukul 3 sore. Ya. Halo, selamat pagi dokter. Dan juga bersama kita pada pagi hari ini ada Mas Goping di sana. Halo, Mas Goping. Halo Pak Eka, apa Selamat kabar? pagi. Pagi. Apa kabar? Pagi. Baik, sehat, alhamdulillah. Dokter juga sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Baik. Ya. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang nih seputar tentang keluhan sendi dan tulang. Jadi para pendengar sekalian yang mengikuti acara ini, silahkan saja kalau misalkan nanti mau ada tanya-tanya, kami persilahkan untuk langsung chat ya. Di melalui Instagram masing-masing. Betul. Ya. Dan juga kami akan berikan voucher dan hadiah menarik kepada 3 penanya yang terpilih. Nah, ya. jadi ini kesempatan banget ya Pak Eka ya Benar untuk banget. nanya-nanya, apalagi tentang Citizen juga ini IMC People, dan kebetulan sekarang ada warta kota Ada di warta Skandinavia juga Ada ya. warta. Nah, ini nih yang sering lihat berita dan juga yang pengen cari apartemen juga bisa nih sekalian nanya-nanya ya Oh, tentang pastinya. kesehatan yang ahlinya nih Pak Eka nih. Pastinya. Betul, Oke, betul, baik. betul. Langsung aja kita ya, dokter. Nah ini pertanyaannya mungkin ini apakah penyakit nyeri sendi itu sebenarnya itu adalah penyakit turunan, dan sebenarnya apakah penyakit nyeri sendi itu bisa menular nggak sih sebenarnya? Sendi ya, padahal kan Iya, sendi. itu kan dari tubuh ya. Dari Tapi tubuh, ada sendi. kemungkinan nular nggak sih itu? Gimana tuh? Turunan. Iya, bisa menular atau apakah Faktor ini penyakit lain. turunan nggak ya dok? Kalau penyakit turunan itu kita ngomongin tentang genetik ya. Jadi kalau genetik itu pasti ada dari orang tuanya, dari buyutnya itu ya. Iya. Ada yang diturunkan gitu. Iya. Jadi ada jenis kelainan gen atau mutasi dari gen Iya. yang diturunkan sehingga ada perkembangannya tidak normal. Iya. Itu yang turunan ya. Ya biasanya penyakit turunan itu bisa dideteksi Iya. pada awal-awal Oke. ya. Karena misalnya yang ininya nggak berkembang, ototnya nggak berkembang, sarafnya mungkin ada kelainan pada saraf, pada Iya. otot, Iya. pada tulangnya juga Iya, ada iya. kelainan pembentukan tulang. Iya. Nah, itu bisa dari awal-awal kehidupan, mulai dari bayi itu udah dalam tahap perkembangannya mungkin umur 2 balita itu Iya. udah ketahuan ini. Wah, ini ada Oh. kelainan turunan nih. Ini ada ini nih, Oh. penyakit genetik nih. Berarti dari kecil Jadi, itu bisa udah ketahuan bisa. ya, ada Ya, bisa kelainan ada ya di kelainan. tulang dan sendi ya. Ya, dari kecil itu udah bisa kita lihat perkembangan bayi itu ada kelainan. Kalau ada kelainan biasanya itu kelainan bawaan genetik. Ya. Karena itu hubungannya dengan perkembangan dari gennya itu. Jadi informasi dari gennya itu nggak lengkap. Kalau nggak lengkap atau nggak ada. Iya. Nah, atau kombinasi. Jadi Iya. kalau ada misalnya kelainan tulang, misalnya ada clubfoot ya. Clubfoot tuh baru bayi lahir kakinya begini nih posisinya. Oh, kaki Ya. dari lahir ya. Ya, lahir. itu namanya clubfoot. Oke. Jadi ke dalam, pertumbuhannya ke dalam, atau tulangnya misalnya kropos. Ya. Jadi misalnya osteogenesis imperfecta gitu ya. Nah, jadi tulangnya tidak sempurna, jadi rapuh. Jadi dari perkembangan itu dia dari awal-awal mau 3, 5 udah ketahuan. Nah, itu yang turunan. Nah, itu kita harus hati-hati, dan biasanya tidak berdiri satu aja. Bisa 2, bisa disertai dengan kelainan otot, bisa disertai kelainan saraf, bisa weakness atau lemah tungkai, lemah tangan, bisa sama kelainan jantung ya. Sampai ke kelainan Ya, jantung. jadi juga kalau ya? ada satu kelainan kita mesti cari lagi kelainan yang lain. Karena biasanya itu nggak satu. Nggak satu ya, ada kaitannya dengan yang Nah, lain ya. itu yang turunan ya. Jadi kalau kamu udah ini baru umur 50 tahun, udah umur 40 tahun baru sakit dengkul, itu bukan turunan, itu beda lagi. Itu bukan turunan. Nah, itu itu kenapa? Itu tuman. Nggak olahraga. itu bukan genetik gitu Iya, iya. ya. Jadi ya kira-kira gitu. Kalau mengalami nyeri kalau bayi paling kalau nyeri waktu masih anak-anak paling rewel, Iya. nangis ya kan.
Nah, macam-macam manifestasi dari gejala-gejala klinisnya itu macam-macam. Oh. Jadi kalau ada yang nggak benar ya langsung bawa ke rumah sakit aja. Oh, iya. Nah kalau yang udah berumur nih cedera atau udah mulai usia lanjut ya, mulai usia lanjut. Nah itu kalau nyeri dengkul, nah itu penyebabnya lain. Oke. Apa sebenarnya dok yang menyebabkan terjadinya nyeri tulang dan nyeri sendi itu sebenarnya apa sih penyebabnya ya? Yes, betul. Sebagai orang tua juga kadang kalau misalkan tahu nih kita Iya. ada penyakit seperti itu, Iya. khawatir menurunkan kepada anak nih. Terus Iya. langkah-langkah apa aja yang dilakukan sebagai orang tua untuk mencegah supaya anaknya tidak sama nih kayak bapaknya gitu Iya. atau kayak mamanya, atau memang tidak bisa dicegah sama sekali kalau yang sudah turunan. Itu bagaimana? Bukan turunan ya. Ini Bukan. tadi yang nyeri sendi Iya, ya. nyeri Iya, sendi iya, itu iya, apa? yang sendiri tadi. Jadi kalau nyeri sendi itu sebenarnya ada 5 penyebab. Oh, 5. Satu, trauma, ya, artinya cedera. Oh ya. Cedera Kenapa bisa cedera karena itu ya? cedera kecelakaan, kepleset di kamar mandi, jatuh di tangga, cedera olahraga. Oh, cedera Nah. olahraga itu atlet-atlet atau yang kita sering main futsal tuh. Hmm, Mas Gopeng ya, itu Ya, olahraganya apa itu? futsal, Nah, saya futsal itu banyak tuh yang trauma Iya. tuh, Ah. ya. pasti. Kemudian karena infeksi bisa mengakibatkan infeksi nyeri, juga. ya, infeksi, misalnya infeksi pada lututnya bengkak, infeksi pada sendi, infeksi pada tulang, ya, semua infeksi biasanya nyeri kan, Iya, Iya. iya. timbul respon Iya. tubuh nyeri, Iya. timbul demam misalnya, ya, Mhm. itu tanda-tanda infeksi yang awal. Kemudian apa tadi, tumor. Tumor juga bisa, tumor tulang juga banyak, tumor sendi tulang juga ada. Jadi tumor itu bisa yang jinak, bisa ganas. Nah, ini kita mesti tahu dulu. Bisa tahu dulu ya. Ya. Kemudian genetik tadi. Genetiknya turunan tadi. Ada yang mungkin ada yang genetiknya berat, ada yang genetiknya ya campuran antara berat dan ringan, ada yang ringan. Jadi yang ringan ini dia masih bisa berkembang terus ya. Tapi kalau yang berat ya boro-boro sampai umur dewasa ya. Ada yang seperti banyak gitu, macam-macam. Terus ada yang degeneratif. Jawab nyeri degeneratif ini atau ini karena usia. Karena usia. Dari mulai sakit dengkul, sakit pinggang, atau orang sih pengapuran, rematik, sama aja semuanya. Oh, rematik itu adalah bagian dari penyakit sendi degeneratif. Itu rematik, pengapuran itu istilah awal. Oh, istilah orang tua Jadi, kita dulu ya. lah. Soalnya kita tuh taunya Encok. ya. Rematik. Rematik bekali Iya. lu. Rematik tuh diurut, tuh dia. Diurut, direndam sama air panas. Iya, iya. Kadang-kadang gitu dah. Iya, benar-benar. Itu salah semua. Salah semua ya. Ups. Iya. Salah semua. Salah Ya, semua. salah. Ya. Orang tua kita Salah. dulu bagaimana ini? Nah, ini menarik sekali nih. Soalnya kan ini kan banyak banget nih ya penyebab-penyebab daripada nyeri sendi atau Sendi tulang tulang, tadi iya. ya. Yang paling sering itu mungkin kalau saya lihat sih dari yang pertama tadi trauma ya, cedera ya kan. iya. Mungkin karena olahraga juga ya kan. Iya. Nah, kalau kita kebiasaan tuh kan kalau misalkan cedera itu kan biasa kan di apa sih diurut ya, Diurut ya, dikasih apa? dikasih Iya, minyak gitu ya. kayak gitulah. Dok, nih mau nanya nih dok, kalau misalkan nih suatu saat nih Mas Gopeng nih futsal tuh Ya. cedera olahraga, terus ngapain dulu nih harusnya? Harus datang ke tukang urut langsung atau langsung ke dokter? Langsung ke tukang urut aja. Tukang urut. Jangan, canda. Jadi saya gini, mau saya cabut gelar dokternya pada tadi. Kalau ngomong kayak gitu. Apa? Apa yang dilakukan pada saat kita cedera gitu ya? Iya. Iya. Firstly do no harm. Jadi jangan diapa-apain. Hah? Ya, jadi diemin Cedera? aja. Rebahan aja. Kecuali kalau patah ya, kalau patah. Patah, oh iya, patah beda lagi ya, ada ahli tulang dan- Pakai bidai. Bawa ke rumah sakit, jangan pernah ke ahli tulang. Oh, ke ahli tulang juga. Oh, Oh, sakit. Bukan ke ahli tulang, Ya. Bukan ke ahli tulang. bukan ke bengkel tulang. Bukan, iya. Jangan sembarangan. Ini mancing-mancing. Enggak, soalnya begini loh, ini menarik sekali loh. Kenapa, Karena kenapa? kan kita kan taunya itu kan abis cedera, oh langsung Itu bawa gitu. gitu ya. Iya. Gitu. Aduh, Iya. gitu. Tapi kadang-kadang ada yang berhasil tuh, kenapa tuh, Dok? Kebetulan kah? Jadi berhasil itu tergantung ya. Tergantung ya. Mungkin dia sebenarnya nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Suges kali ya. Aduh, tulang gua patah, padahal kagak. Iya. Yang kedua kalau beneran patah dibawa ke dukun tulang. Ya, kalau prinsipnya tulang itu nyambung. Iya. Ya, mau tapi posisinya
mungkin bisa salah. Iya. Ya paling pendek sebelah. Ya kan, Aduh. paling nanti jalannya ke depan Itu akibat dampaknya kalau oglek gitu ya. Oh, Ya, iya. jadi kita di ortopedi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang anggota gerak, fungsi anggota gerak dan fungsinya. Jadi ini fungsi yang perlu di ini. Kadang ada orang datang ke dukun tulang ya kan, sebenarnya nggak ada masalah, cuma kesleo, Iya. ya kasih bidai. Iya. Sebulan datang ke saya, Ya. ya kan, sebulan datang ke saya, bidai begini, ini kaku semua nih, Ya. ya kan. Iya. Udah lama nggak digerakin. Keganggu peredaran darah dan lain-lainnya. Iya, pas ke saya datang, saya ronsen, ternyata nggak ada masalah sama tulangnya, nggak ada Tuh, masalah. kan. Cuman udah dibidai, ini yang Nah, salah penanganan. Iya, Iya, yang Ya, jadi ini kaku, ya, cuman fungsinya apa? Iya. Nggak bisa, kadang garuk-garuk kepala aja. Gitu. Ya kan, nggak ada lagi kan? Karena itu tadi ya, karena Ya. ketidaktahuan masyarakat itu. Jadi itu salah penanganan. Ada lagi yang penanganan salah. Yuk. Jadi cuma- Salah penanganan, Ya. ada penanganan salah. Nah, ini penanganan gimana? salah misalnya jelas-jelas patah, Heeh. bidai, posisinya nggak bagus, akhirnya pendek sebelah, itu kan penanganannya salah. Udah tahu patah kan? Iya. Ini udah tahu Betul, nih. betul. Udah bener nih. Oh ini bener patah nih. Iya. Nah, cuman jambungnya nggak bener. Iya. Iya. Nah kalau pendek sebelah berarti fungsinya berkurang atau ininya juga berkurang. Kita nggak ngejar nyambung tulangnya aja, atau kita ngejar fungsi yang utama. Fungsi yang sama. Apalagi tangan kanan. Iya, betul. Jadi gimana caranya supaya ini fungsinya? Jadi Sesuai dengan kalau bisa sama seperti yang sebelumnya. sebelumnya. Dokter, ini kita udah ada pertanyaan nih dari Ini bagus nih. yang peserta yang mengikuti acara kita ini. Mhm. Ini pertama dulu ya, Tantinis. Mhm. Hai dok, mau tanya dok, apakah posisi duduk yang tidak benar dapat berpengaruh pada tulang punggung? Apakah salah satu dampaknya akan terkena skolosis? Nah, ini menarik nih karena orang yang kerja juga kan sering duduk nih di depan layar monitor kan. Ini ada juga pertanyaan nih. Oh, langsung dua nih. Langsung aja. Satu dulu. Satu dulu. Satu dulu, ya. Satu dulu deh. Ya satu dulu. kalau skoliosis itu tadi ya ada sebetulnya paling banyak skoliosis itu penyebabnya sampai sekarang belum diketahui. Oh, Banyak. gitu. Tapi sebagiannya ada yang turunan tadi yang genetik. Genetik tadi ya. Skolosis bagian karena turunan. Nah, ada yang namanya congenital skoliosis, itu biasa dari bayi udah ketahuan. Iya. Tapi banyak yang pada perkembangannya baru usia-usia antara misalnya 10, 11 sampai umur 17-18 tahun baru kelihatan tuh Iya. skoliosis. Skoliosis ini adalah tulang yang bengkok, Iya. ya, tidak lurus. Jadi kalau untuk men-screeningnya ya untuk ini ibu-ibu yang punya anak nih ya, untuk secara ini kadang-kadang kalau udah besar umur 11, 10 tahun gitu kan jarang lihat dia mandi. Kalau masih kecil masih mandiin ibunya, sekarang udah nggak dimandiin ibunya bisa miss kan. Iya, iya. Nah, kadang-kadang itu mesti diperhatikan. Sekali-sekali dilihat, sekali-sekali bicara jalannya, mungkin pundaknya mungkin ini sebelah. Ya. Tapi itu sudah sebetulnya udah terlambat ya. Oh. Kalau udah bisa ngelihat dari luar begitu, oh ini udah kayaknya ada yang nggak benar nih sama punggung anak saya. Kalau bisa sih umur-umur yang itu mulai 7, 8, 9 dalam perkembangan itu dipantau terus. Oke. Sehingga penanganannya lebih pakai brace-nya lebih cepat. Lebih cepat ya. Oh. Kalau sudah terlanjur dari jalannya udah begini, itu udah terlambat. Maksudnya udah tidak ada harapan bisa normal lagi atau bagaimana? Sebetulnya bisa deteksi lebih awal lagi kan? Iya. Ya, Tapi itu aja. ya pada saat sudah begitu, apakah masih bisa dinormalkan kembali atau memang Enggak. Sama sekali tidak? Yang genetik ini umumnya nggak ada obatnya. Apapun itu genetiknya, misalnya kalau macam-macam ya, banyak banget itu kelainan-kelainan genetik itu dari bayi itu banyak. Kalau kita lihat ronsenan kan ada yang Nah, bengkok gitu ya itu. punggungnya jadi Nah, tapi jadi kita bisa memperlambat Terjadinya. curve-nya, memperlambat terjadinya bertambah bengkoknya. Dihambat Dihambat 100% nggak akan bisa. Oke. Pasti dalam pertambahannya pasti per Pertambahan tahunnya usia pasti juga. ada nambah setengah, Bentar- misalnya setengah derajat per tahun, 1 derajat per tahun. Nah, misalnya kita pasang brace itu dari 1 derajat bisa mungkin 1,5 derajat setahun. Jadi hanya jadi memperlambat memperlambat aja durasi Ya, waktu ya. itunya ya. Ya.
Baik, jadi Baik. pencegahan. Coba ini, Terus Dok. itu apa duduk Duduk. nggak ada hubungannya dengan psikologi. Posisi ya, kan tadi kan Nggak ada, dibingung kan, ya, nggak ada apakah masalah. tegak Cuman atau ini begini. bakal pinggangnya bakal sakit. Kenapa? Oh. Karena ototnya nggak balance kan. Oh, Jadi oke. ada yang otot yang tension di sebelah sini, ada yang nggak tension. Jadi mungkin itu masalah otot aja tuh. Kalau skoliosis tadi yang saya bilang tadi. Yang tadi ya. Baik dokter, semua itu ini ya menjawab ya. Nah ada pertanyaan Wah, lagi nih dari pertanyaan Christian Beni. Izin tanya, saya punya penyakit plantar, apakah nanti dibahas? Plantar. Plantar ini plantar fasciitis ya. Plantar itu artinya nyeri, biasanya di tumit. Oh. Dan itu biasanya degeneratif juga, ya degeneratif. Jadi sebetulnya penyakit-penyakit degeneratif ini seperti rematik, ya, plantar fasciitis, terus OHI, terus LBP ya, pinggang, sakit pinggang itu pada usia misalnya udah di atas 50, 55 ya itu bisa timbul. Karena apa? Karena ini dengkul kan udah dipakai nih. Iya. Udah lama. Nah, dalam sendi lutut ini ada lapisan yang namanya tulang rawan. Jadi cartilage ya. Nah, tulang rawan ini kalau dipakai ya tipis. Ya kayak mobil aja kalau dipakai Iya. pasti banyak tipis kan? Yes, Lama-lama kan? persisnya, iya. Kenapa? Karena gesekan terus. Karena gesekan terus. Karena ada muatan, Iya. ada beban di situ Iya. ya kan? Nggak mungkin nggak akan tipis. Betul. Iya. Nah, itu yang namanya degeneratif. Iya. Proses. Iya. Seperti osteoporosis itu bukan penyakit. Ya, bukan penyakit. Lantas? Nah, itu ya proses. Oh proses, karena memang Kayak saya ubanan ini bukan penyakit kan? Iya itu mah dicek. Nah, itu ini mulai ubanan itu bukan penyakit, Iya, itu saya proses. bukan uban, warna merah. Nah, Kenapa tuh? Itu namanya yang degeneratif Iya. disease. Jadi Maksudnya penyakit yang wayahna bukan- lah. Ya, Wayahna. wayahna lah. Wayahna. Jadi karena itunya tipis, dia akan merasa mulai nyeri. Nyeri. Jadi jangan salah, nyeri ini penting. Ya. Nyeri ini penting untuk ngasih tahu kita. Iya. Oh ini saya ada bermasalah nih. Kamu jangan jalan lagi dong. Iya. Ya kan? Jangan Jangan lebih banyak, jauh lagi. jangan banyak jalan Jangan lagi ya. banyak jalan. Memang udah Kamu justru waktunya istirahat. istirahat. Nah, jadi obat tidak akan menyelesaikan masalah. Karena lutut tidak bisa bicara, Nah, makanya dia menimbulkan dia sakit. kasih sinyal aja, ya kan? Dengkul gitu. Iya. Cool. Hmm. Kayak gitu. Ya kira-kira itu. Jadi kalau ada nyeri lutut, nyeri ini stop. Cedera olahraga tadi ada nyeri stop dulu. Stop. Sampai kita Benar-benar. kita tahu ini kenapa nih nyerinya. Ya. Jangan makan obat nyerinya hilang, besok dihajar lagi olahraga. Takutnya itu kayak penghilang nyeri dia aja. Nah, itu sebetulnya penting. sakit Jadi cuma sinyalnya nggak sampai, dihambat, iya. ya kerjanya di sini di otak supaya dihambat dulu, Betul. ya kan? Betul. Padahal nyeri itu penting untuk perlindungan kita, Betul. Iya. ya kan? Kalau nggak ada nyeri, ada api di belakang kita nggak tahu. Iya. Terbakar. Tahu-tahu kulit udah meleleh aja. Nah, meleleh. Nah, itu tadi ya, berarti Ya. istirahat ya Jadi yang kalau cukup. yang berhubungan kembali masalah tadi, kalau cedera jangan diapa-apain, dikompres es, diistirahatkan. kompres es ya. Ya, kompres es istirahatkan. Jangan diurut karena urut ini akan menimbulkan cedera yang lebih parah. Oh, malah ada Ya kan? reaksi yang Bukan ini diurut begini pakai minyak apa? ya, Macam-macam minyak kan? yang licin lah pokoknya. Kayak licin lah. Itu pembuluh darahnya justru pecah. Oh. Pembuluh darahnya kan halus-halus itu justru pecah, justru tambah bengkak. Malah tambah bengkak ya. Hmm. Makanya habis diurut kadang-kadang ada yang sakit gitu ya. Ya. Masih mending tuh kagak Dan pecah untuk pembuluh tindakan pertama ya biarkan darah. kompres Kompres es, istirahatkan, kalau bengkak naikin kakinya. Dilurusin gitu ya. Dilurusin, baru naikin. Siap. Baru besok kalau udah enakan dikit bawa ke dokter. Jadi Ya, diperiksa ke dokter tuh Ya. Pak Eka. Iya, siap, baik. Jangan kesana lagi. Laksanakan, siap. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas Ya. Topik. Oh, dari Ed Jolina. Kalau kena cedera, terus kaki panjang sebelah dengan fisioterapi apa bisa? Fisioterapi. ini dia mungkin karena cedera ya. Nah, terus kaki panjang sebelah gitu, karena cedera jadi Ya. panjang sebelah gitu ya. Ya mungkin dia dulu nih patah tulangnya. Ini yang saya bilang tadi. Hmm. Ya, patah. Jadi panjang sebelah. Nah, ini yang penanganan salah. Jadi kalau ke dukun itu cuma dua. Satu salah penanganan, satu penanganan salah. Dua-duanya ya, double kill. ya. Ya. Salah penanganan dengan Penanganan yang salah. Aduh. Jadi kalau ini penanganan yang salah, dia tahu ini patah, Mm-mm. tapi ditanganin
nggak benar. Iya. Ya, karena tulang itu prinsipnya nyambung. Kalau patah dia begini, dia akan nyambung begini. Iya. Biarin aja. Iya. Udah bidaya aja, pasti nyambung. Oh. Ya kan, kalau udah nyambung, tapi kalau nyambungnya udah pendek sebelah nih, dia kalau posisinya begini. Iya. Jadi begini. Iya. Udah pendek sebelah. Iya. Nah, kalau udah nyambungnya udah rada repot. Oh. Ya, Iya. karena kita operasinya juga bongkar lagi. Aduh. Ih. Ya kan? Ya, karena kalau pendek sebelah ini nanti efek jangka panjangnya juga nggak enak gitu ya. Pinggangnya, ya posisinya jalan ini ibarat kalau mobil ya kaki-kakinya ini sebelah, Iya. Ya, bukan nggak sebelah, enak. jadi setirnya kan Ke kanan. maunya ke kiri. Iya. Kita bantingnya selalu ke kanan Terus, begitu iya. kan. Iya. Jadi akhirnya apa? Komponen-komponen yang lain kena. Nah, Ya kan? aduh jadi merambat Jadi pinggangnya yang lain. juga Oh, iya. ini pinggangnya juga berusaha untuk kompensasi kan? Iya, benar-benar. Iya. Ya kan? Untuk kompensasi ini pinggang berusaha begini, Iya. bau begini. Iya. merembet yang Dari lain. mulai leher sampai ke bawah kaku semua, ya kan? Nah itu ya coba nanti di Konsulkan ya, dikonsulkan ke dokter aja ya. ke dokter, Silakan. coba Coba, konsultasi mungkin- dulu nanti lihat mm. keadaannya gimana. Siapa tuh belum terlambat ya dok ya? Iya. Ya. Masih bisa ditangani. Iya. Nah, ada lagi nih pakai pertanyaan dari saya kan mungkin pakai boleh. Syndrome 1985 7 tahun lalu Waduh. saat futsal Wow. jatuh peletakan kaki dari posisi jump Dan- and heading, Waduh. posisi ankle kaki jatuhnya miring, Mm-mm. tapi nyerinya di lutut kiri. Setelah diperiksa dan diagnosa, otot ligamen sobek. Setelah 10 kali treatment sudah lumayan oke. Setelah 12 minggu masih berasa ngilu saat ditekuk, jalan, lari. Ini Mohon futsal, pencerahannya. Berarti Futsal. ini masih sakit nih ya Iya, sampai nah, sampai sekarang ya. Ini 7 tahun yang lalu sampai jenis, sekarang. jenis olahraga cedera olahraganya. Ya, Iya, trauma nih yang tadi Jadi kali ya. trauma. Jadi trauma itu ada dua macam jaringannya. Pertama jaringan kerasnya atau tulangnya. Iya. Yang kedua jaringan lunak. Iya. Nah, kalau jaringan lunak yang kena ini nggak akan kelihatan di ronsen, nggak ada. Ini mesti dibawa ke dokter, diperiksa, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti MRI. Iya. Diperiksa, dilihat. Nah ini ligamen mana yang sobek, ya kan? Yang kayak ke tukang urut, dibilang ini geser pak. Kenapa? Geser kemana sih? Ya kan? Geser kita, dikit, kita Pak. kadang bingung. Mangga. Kadang, oh geser kemana? Geser katanya dia nggak apa-apa ini pak, ini normal nih. Ini Enggak, langsung. katanya geser pak, geser kemana pak? jadi teman-teman sama-sama cengok. Jadi ini jaringan lunaknya. Jaringan lunak. Jadi Jaringan itu lunak. bisa ACL, bisa bantalan. Jadi di antara dua sendi itu ada Iya. tadi apa lapisan. Iya, iya. Nah itu nggak kelihatan. Jadi itu tulang rawannya. Iya. Tulang rawan. Di bawah tulang rawan itu ada bantalan. Iya, iya. Di antara bantalan itu ada yang namanya ACL. ACL Iya. itu gini, kayak engsel dia. Iya, iya. Ya. Nah ini kalau putus Iya. dia goblek. Iya, Ya, oblek. kayak engsel pintu lah. Iya, iya, iya. Kalau iya. ini satu pintunya goyang. Iya, iya, iya. Ya. Nah, yang celakanya Iya. dulu misalnya nggak ditangani, Iya. ya. Sekarang oblek kayak ini bikin apa? Bikin si tulang rawannya ini Ya, kegesek, lebih tergirus, ini, ya, tergirus. tergerus, ya. Hmm. Habisnya tipis. Nah, ini bisa berakibat osteoartritis ya ini yang lebih awal. Ya. Ya, harusnya dia umur 60 tahun lah Iya. baru sakit-sakit. Ini Iya. umur 40 tahun udah sakit karena dibiarin. Karena dibiarin itu ya. Nah ini kalau kita lihat dulu ini apakah bantalannya, apakah ACL-nya itu yang putus. Kalau Iya. ACL-nya putus ya kita mesti ganti, kita mesti rekonstruksi. Betul, betul. Jadi ini caranya pengobatannya gimana dok? Kalau misalkan ternyata ACL-nya ini problem itu harus dioperasi atau diapain sebaiknya? Diperiksa dulu barangkali ya. Yang bisa pasti datang dulu ke datang RS dulu, IMC. kita lihat Ya, problemnya langsung. di mana, ya kan? Iya. Jangan mereka-reka, ya kan? Iya, betul, betul. Menerka kayak judul lagu menerka-nerka. Silakan mungkin Ya. bisa. Wah, ini masih banyak lagi nih pertanyaan nih. Ya, dari mana nih? Dari Kirf. Oh, Kirf. Dok, mau tanya kalau kelamaan naik motor, punggung bawah sakit. Ada terapinya nggak dok? Mulai kerasa sakit nih. Wih, Ya, banyak kembali motor ini. kembali itu sakit nyeri ya. Nyeri. Nyeri itu adalah sinyal. 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 Kalau ada sesuatu yang nggak beres. Iya. Jadi ini kita punya sensor nih, Iya, ya. iya. Dan soal alami. Ya, ini alami. Oh ini nggak beres nih mana? Ini mesti periksa. Iya, ya. betul. Mungkin ya kalau normalnya kan kalau naik motor kan nggak sakit. Betul. Iya, Nah, betul. sekarang sakit. Iya. Nah ini mesti lihat faktor umur, faktor mungkin ada saraf kejepit di situ, ya.
mungkin dulunya dia mungkin angkat-angkat berat, mudanya banyak ini apa nge-gym, angkat berat, squat segala macam itu, atau faktor pekerjaan itu touring bisa, ya, itu bisa dilihat tuh ya, itu ada saraf yang kejepit atau enggak. Nah, Dan di level mana kejepitnya, dan parah apa enggak. Nah dari situ kita akan bisa merencanakan ini programnya apa. Kita kasih program apa fisioterapi, apa dengan medikasi obat-obatan aja, apa dengan istirahat, apa kalau yang berat ya mungkin operasi. Nah, untuk mengetahui bahwa ini ada bermasalah banget nih, berapa hari nih dok? Kita tunggu berapa hari nih? Misalkan 1 hari, coba tunggu sehari, hilang apa enggak gitu rasa sakitnya? Teteh enggak nih, ya. 2 hari nggak hilang, 3 hari nggak hilang. Jadi apakah tergantung itu? Misalnya cedera, kalau cedera ya kita tergantung. Kalau misalnya kita berat, beda. Cedera Om Eka sama cedera orang umur 60-70 tahun beda. Orang 60 tahun jatuh dari kursi aja bisa patah tulang belakangnya. Kalau Eka ya masih kuat lah ya, ini ya kan. Biasa dibanting-banting. Ya kan? Itu beda. Kita Iya. lihat terus derajat traumanya, mekanisme traumanya segala macam, kecepatan traumanya. Kalau dia berat ya makin cepat makin berat ya makin cederanya makin luas kan. Ya. Jadi jangan tunggu lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama. Sehari Kalau sekedar lah. Eka jatuh dari kursi ya udah biarin aja lah. Dok, ada pertanyaan lagi dok. H1M14. Rumus namanya nih kayaknya. Dok, bila kelamaan duduk dan jongkok di ruangan AC karena kerja, apa bisa disebut gejala awal sakit sendi atau bukan? Bagaimana seharusnya yang pertama dilakukan? Tuh. Bila jongkok gimana? Bila kelamaan duduk dan jongkok di ruangan AC karena kerja, apa bisa disebut gejala awal sakit sendi atau bukan? Kelamaan jongkok tuh. Kelamaan jongkok. Tapi ini ada rasa sakitnya juga kan? Iya, ada rasa sakit. Ya, nggak ada hubungannya dengan Nggak AC ada kali ya? Nggak ada ya, Tapi dok, kalau ya? jongkok lama siapapun pasti sakit lah. Betul. Kram yang ada kaki. Ya kram, sakit pinggang, ya. Ya kalau masih muda sih nggak ada masalah ya. Iya, Karena dimanapun kalau masih muda itu semua tulangnya masih bagus, masih elastis semuanya. Kalau makin tua ya jongkok dikit aja dengkul sakit. Iya. Lama-lama di ruang AC Ya, berpengaruh atau penanganan ini gampang, jangan jongkok. Iya. Nah, iya. Jangan jongkok lama. Jongkok lama ngapain juga? Dok, itu kan kita juga Oh, kerja mungkin dia ini mekanik mungkin bisa Oh, jadi iya, kan bisa, jongkok bisa, Dok. Bisa. Itu banyak misalnya sakit pinggang karena faktor pekerjaan itu yang saya bilang tadi. Iya. Faktor pekerjaannya angkat-angkat. Ya, ada kalau kerja misalnya di pabrik itu seharian bisa angkat. Angkat begini. Yang sakit apa? Ini ya bahunya. Atau jongkok dia harus ini jongkok terus ngecek mesin, ngecek segala macam ya. Nah itu bisa karena faktor kerjaan. Ya mungkin dipindahkan dulu. Jangan ini diistirahatkan ya, dulu lah. sakit, Minta izin sama bosnya lah Ya. 1 bulan gitu istirahat dulu bos. Ya itu bagus. Bagus nggak gajian. Bosnya seneng. Dipotong biasanya 30%. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, aku mau tanya dong, apakah nyeri sendi berpengaruh terhadap berat badan? Karena saya memiliki berat badan berlebih dan nyeri sendi. Mohon penjelasannya. Nah ini dari Nian Jarwulan. bagus nih. Kalau Iya nih jangan-jangan. ya, ini dapat hadiah nih. Waduh, langsung tuh. Catat, guys. Nian Jarwulan tuh langsung dapat hadiah dari dokter. Karena memang kalau degeneratif artinya udah osteoartritis, yang pertama yang dijaga harusnya apa? Berat badan. Karena loading tadi kan. Jadi udah bilang dari awal. Kalau loadingnya ini Mangga, tulang punten. lawannya, nah ini ya, perut kayak gini nggak boleh nih. Mangga ya, gorengan isinya Iya. tuh. Ini kalau bebannya ini si tulang rawannya bakal cepat habis, aus kan. Jadi prinsip tadi. Karena bebannya berlebih. Nah, yang sebetulnya kalau degeneratif ini itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Jadi saya bilang ya ada yang, tapi yang terjadi ada yang umur 50 udah terjadi, ada umur 60 udah mulai sakit, ada yang umur 80 tapi pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, ya pada orang yang kegemukan, obesitas itu
terjadinya lebih awal. Karena kegemukan tadi, mungkin dia umur 50 udah sakit dengkul karena bebannya udah bertahun-tahun ya. Dari kecil udah dari kecil. Nah, dari kecil. Jadi Sampai pencegahannya sekarang, adalah dari kecil. Jangan Jangan dulu ya kalau di lomba bayi sehat itu ya. Anaknya kalau ngeliat lucu kayak dong. Seka ini langsung Ini pasti sehat, ini pasti sehat. Ini dapat juara, nih dapat nomor pasti ini udah pasti. Cubit, Sehat. cubit. Bakteri padahal di sini banyak cubit, aduh bu. Ya, ini udah pasti dapat nomor. Iya, iya. Jadi dari awal, Iya. jadi preventif itu memegang peranan yang penting. Nah, dari mulai kita lahir itu Iya. udah jangan sampai obesity. Iya. Karena ini problemnya bakal banyak. Nah, Obesitas pada Betul. pada usia 2-3 tahun Nah. itu bisa menyebabkan ininya juga ini blown disease namanya. Jadi si tulang rawannya ini habis Iya, iya. karena iya. gemuk banget. Iya, iya, iya. sampai kayak Iya, lipat sementara gitu. si Iya, tulangnya iya, belum siap buat support dia. Nah, Iya. Oh, oke. Jadi bebannya terlalu berat, beban orang dewasa, tulangnya masih tulang anak-anak. Oke. Nah, terus banyak kerugian ya, diantaranya itu perkembangan tulang pada orang yang kegemukan. Nah, terus bayi-bayi atau anak umur 3, 4, 5 tahun ini itu resiko penyakit lain juga untuk kedepannya lebih berisiko. Bahkan misalnya penyakit gula, katanya Ya. menurut penelitian tuh bisa 4 kali 4 kali apa? berisiko untuk terjadinya penyakit gula. Yang obesitas tadi ya. Iya, hipertensi, kolesterol. Iya. Nah, akhirnya hipertensi dan segala macamnya mengarah ke serangan jantung, sakit ginjal, Iya. gagal ginjal ya. Nah, itu sebenarnya bisa dicegah dari awal-awal ya, umur kecil. Nah, apalagi nanti umur ini mesti jaga berat badan. Betul. Iya. Ya. Ya, tulang kecil, dagingnya gede kan? Ah, iya. Katanya jadi rapuh. Juga ada namanya blown disease itu salah satunya itu. Ini ada yang menarik Baik. juga nih pertanyaan nih. Ya. At audio diver. Izin tanya, bagaimana pandangan dokter tentang terapi kiropraktor? Waduh, nama band nih kiropraktor. Kiropraktor ini apa? Yang untuk yang di ini. Oh ya, yang ditarik-tarik itu. Mungkin ya. Iya, iya, seperti itu. Saya nggak tahu ya. Iya. Kalau itu sih, kalau kita kan mempraktekkan sesuatu itu berdasarkan penelitian, Iya, ya, iya. Iya, nggak bisa setahun 2 tahun, bahkan penelitian misalnya obat itu bisa sampai 20 tahun 25 Iya. tahun baru Iya. dikeluarin obat baru ya kan. Iya. Nah, kalau kiropraktik ini kan ilmu yang baru dan Iya. dan mungkin bertentangan dengan Dunia. ada bertentangan ya, masih kontroversial lah Hmm. dengan dunia kedokteran itu masih bertentangan. Oke. Karena semuanya sakit ditarik, Iya. sama aja dengan tukang urut, semua sakit diurut. Jadi satu cara aja, nggak ada Iya. cara lain. Iya. Tukang nggak ditarik Iya. diurut ya kan. Kayak orang Indonesia kan apapun manis. Kita mesti Mas anget. sedikit kritis. Ya. Masyarakat mesti sedikit kritis untuk mempertanyakan apa ini masalahnya, Iya. apa nih problemnya, Betul. ya kan? Jadi street berdasarkan problemnya, Betul. ya kan? Untuk mencari problemnya ya kita harus periksa. Iya. Mau periksa CT scan, Betul. MRI, mau periksa darah. Nah, data-data ini kita kumpulkan, kita itu belum 100% pasti kan? Betul, masih Ya harus kan? diobservasi Masih lagi. observasi lagi. Kalau perlu operasi mesti dilihat langsung. Betul. Nah, Ini problemnya apa, ya kan? Jadi itu lebih ilmiah lah, ya. Iya. Lebih berdasar, lebih evidence based lah. Iya. Ya, mesti ada. Evidence. Ya. Itu juga, ya. Harus Kalau ya. itu kan Harus. nggak ada evidence base-nya, Iya, Nggak betul. ada. Betul. ya. langsung. Ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi @mashair.hair1. Seneng nih hari ini banyak yang nanya ya. Dok, apakah nyeri sendi strip Osteoartritis tiris. Bukan. Osteoartritis. Ya, sama dengan tulang tumbuh. Lalu, apakah kebanyakan menyerang wanita? Tuh. Tulang Osteoartritis itu menyerang siapa saja, tapi kebanyakan memang wanita. kebanyakan memang wanita. Karena wanitanya guys. kelebihan berat badan. Oh, Osteoartritis itu kebanyakan ya. Kebanyakan Oke. benar-benar. Bisa osteoartritis yang lebih awal itu karena cedera,
Tapi osteoartritis itu ya sama dengan rematik, apa tadi dibilangnya? Rematik, apa, sendi, nyeri sendi, pengapuran lah, ya kan. Nah itu adalah reaksi tulang di mana ininya sudah mulai menipis di tulang rawatnya tadi. Nah itu mulailah nyeri karena ini makin tipis. Ada yang lebih parah. Yang lebih parah ini tulang udah ketemu tulang nih, udah nggak ada lapisannya lagi. Nah itu yang lebih kita parah. lakukan pergantian sendi. Itu pergantian sendi itu gimana caranya? Dioperasi ya berarti ya? Dioperasi, dilapis lagi tuh sendinya. Sendinya dilapis lagi supaya nggak nyeri, supaya kualitas hidupnya meningkat. Ya artinya apa? Kalau dia udah parah sakitnya, dia berdiri pun sakit ya. Jalan sedikit sakit. Nah dengan pergantian sendi itu diharapkan tidak sakit. Itu yang tindakan apa? Yang bisa dilakukan ya. Operasi ganti sendi ganti bonggol. Nah yang penting lagi nih ganti bonggol nih. Ganti bonggol nih. Ya ganti bonggol karena biasanya orang tua kalau jatuh dia bonggolnya bisa patah. Nah kalau patah ini kan mesti orang tua ini kan mesti cepat mobilisasi, cepat gerak. Jangan dibiarin sekali lagi ke tukang urut, dibiarin sejam berbaring aja. Kamu berbaring 3 hari aja nggak akan sanggup kamu kan? Benar. Nah ini ke saya udah 1 bulan, 2 bulan berbaring. Nah ini kan bikin mentalnya turun. Drop. Bikin mental, terus keadaan fisiknya juga lemah, baringan terus 1 bulan. Padahal sebenarnya penanganannya gampang, ganti aja bonggolnya, dia suruh jalan lagi besoknya. Nah ini ya masyarakat mungkin harus tahu ganti sendi tadi, ganti bonggol. Sekarang nggak ada alasan nggak ke rumah sakit kan? Benar. Tidak bayar. Benar. Tuh, pakai BPJS. Bisa ganti sendi, ganti bonggol. Ganti nasib bisa. Ganti nasib. Saya jadi dokter gitu maksudnya, dokter jadi saya. Masalah nih. Ini masih banyak banget kita pertanyaan barangkali ya. Ini terakhir mungkin ya? Iya, baik. Mau tanya, kalau asam urat tuh faktor keturunan nggak dok? Sepupu saya dengkulnya nyeri sampai nggak bisa tidur kalau kambuh. Bisa tidur lagi kalau pindah tidur ke lantai karena adem. Kenapa ya dok? Padahal masih 21 tahun. Sering olahraga, bulu tangkis, dia pernah kecelakaan sih. Bagaimana ya dok? Aduh, padahal masih muda ya. Jadi tidur di lantai baru bisa gitu. Wah bagus ya gitu ya. Sama, saya juga ada asam urat. Ya ini kalau sakit dengkul usia muda itu ini dia suka olahraga, ini banyak skenario banyak, bisa dia dulu pernah cedera, ya, bisa dia memang ada kelainan pada tulang belakangnya, terus dipaksa operasi, ya itu mesti dicek semua. Ya kalau dia enakan tidur di bawah, mungkin dia posisi tulang belakangnya dia lurus ya, lurus jadi lebih enak gitu. Benar. Kalau di kasur lebih bungkuk begini jadi sakit. Ya jadi mesti dicek lah. Ini yang seperti yang sudah saya jelasin tadi. Baik. Mungkin bisa langsung nanti konsultasi ke Dokter Danta, praktek setiap hari Selasa, Rabu dan Jumat. Pukul 1 sampai dengan pukul 3 sore di Rumah Sakit IMC Tangerang nih. Masih ada lagi pertanyaan ini. Boleh nih. Oke, boleh. Boleh. Siap. Mas Pai Suryatma, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya pada hari ini ya. Boleh. Mau menanyakan apakah crack terapi baik untuk mengatasi masalah persendian? Karena kita sendiri pun sering melakukan crack sendiri. Biasanya ada persendian jari. Ya, itu yang seperti ini kali ya? Yang apa itu? Ini ya, tarik gitu ya? Crack gitu ya? Ya bunyi-bunyi gitu jari itu ya? Ya. Saya tanya crack game sih. Ya. itu saya pikir habit aja ya. Kebiasaan ya. Kebiasaan aja. Nggak ada mungkin malah bisa mencederai. Malah bisa mencederai sendi. Ya. Jadi intinya gimana kita menjaga sendi-sendi ini tidak dalam keadaan stres, artinya tidak dipaksa, tidak di ini makin berat dia, makin jauh, makin aktif kita, dia pasti aus. Dengan berjalannya umur itu nggak mungkin nggak aus. Ya, alami ya itu. Nah, dengan kita krakruk, mungkin dia akan tambah bergesekan dia. Jadi ya masa pakainya bisa berkurang ya. Betul. Tapi dasar
dasar terapi ini nggak terlalu kuat. Apa dasarnya? Iya. Apa? Cuma bunyi-bunyian doang. Iya, cuma bunyi-bunyian doang. Nggak ada basicnya gitu. Iya. Nggak ada yang mau dicari apa basicnya. Iya betul. Apa yang jadi problem, ya kan gitu. Kita kan harus menanyakan sebenarnya masalahnya apa. Iya. Betul. Ya. Terus tujuannya apa? Tujuannya Gini-gini. apa? Jadi gitu apa? Iya, Nah, ngapain? supaya lebih enak ya nggak begitu juga. Iya, enak kok. Ya, makanya saya bilang tadi itu mungkin kebiasaan. Kebiasaan budaya mungkin jadi budaya. Dan Tukang biasa. cukur juga soalnya gitu. Wah, saya berhenti deh kalau dicukur kalau gitu. Mama nggak usah digituin kalau udah ngerti ilmunya ya kan. Iya, ini Iya. ilmunya. Aduh, tapi kadang-kadang terang. Kadang-kadang ya itu kebiasaan mungkin nenek moyang kita suka kerak gitu ya. Dengarnya enak gitu ya. Iya, iya. Kayaknya lega gitu habis Iya. itu aja. Mungkin lebih banyak ke sugesti. Jadi tujuannya belum tentu, belum Iya. ketahuan buat apa gitu ya. Benar banget. Jadi sia-sia lah ngapain ya. Sia-sia, Hmm. iya. Ya. Siap. Baik, ini kita udah sampai di penghujung acara. Iya Mas betul Gopik. nih. Masih banyak sekali Iya nih betul. pertanyaan-pertanyaan. Padahal masih seru sih sebetulnya ya. Masih seru nih ya, aduh. Iya betul. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini, kalau misalkan nanti bisa ada pertanyaan, Ya. mungkin bisa ketik di IG-nya, nanti untuk bisa kita coba bantu jawab pertanyaannya, ya. Silahkan follow IG kita di @rsimc, @tangcitimall, @wartakotalive dan @scandinavia apartemen. Ya, jangan lupa follow ya. Baik, mungkin sampai Ya. situ pertemuan kita dulu ya. Betul, ya. Mas Gopik, Siap. Dr. Danda, Ya, terima kasih. Dokter, Ya. terima kasih. Sehat Ya. dan sukses selalu. Mudah-mudahan Amin, pandemi amin. COVID-19 ini Cepat sudah berlalu. bisa berlalu. Amin, Dan amin. sebentar lagi kita sudah bisa main ke mall. Yes, ya sudah bisa di Tanggal mall berapa kita nih ya. buka mall kita? Dua sudah buka. Oke, kita ke sana. Yoi, Udah bisa iya. ngopi-ngopi lagi. Sudah bisa sambil ngopi-ngopi apartemen. lagi. Apartemen. Iya. Sambil baca koran warna kota. Ini Betul. normal ya, ini normal. Oke. New normal. Tapi Pak. tetap dengan menjaga protokol COVID sampai Benar, pemerintah menginfokan udah bebas. Kita Setuju. lepas masker. Ini sekarang sebetulnya udah protes kita lepas masker nih. Pengennya cepat selesai gitu kan. Iya. Baik, mungkin itu dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Sampai bertemu lagi di acara IMC Health Corner. Tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Bye. Bye, Tang Citizen, Sanine Afia, semuanya, MC People.